Aku lu nanya Dio atau kau lu nanya aku? Bebas, bebas. Bebas. Oke. Bentar, bentar. Tuh, kok gua kasih tema Gaby, Paulus penyesat, gimana menurut Ngana? Paulus penyesat. Oke, Gimana, ini gimana, Bang? Sorry, kita nanti gini. aku nggak monitor. Ya. Oke. Ada dua yang dibahas, satu Paulus, satu Muhammad, biar berimbang. Oke, boleh, boleh. Cocok? Atau kok tanya aja, terserah Bang. Cocok ku rasa. Biar agar jangan hanya Paulus dibahas, Muhammad pun bisa dibahas karena sama-sama rasul kedua-duanya. Panas kau kan kalau bahas Paulus penyesat, gas. Bukan, Indah. Agar berimbang, harus berimbang diskusi itu. Jika Paulus dibahas, Muhammad pun harus dibahas. Kan Boleh, begitu. boleh, boleh. Betul. Oke. Data ya. Jangan asumsi Boleh, kalau boleh. congor. Boleh. Jangan congor logi, lu harus data dulu, lu spill, baru lu narasi. Tapi ingat, kalaupun ada data, bukan berarti bahwa penjelasan dari data itu harus diberikan. Bukan. Itu dia. Data itu kan adalah data awal, namanya pengantar. Kita berangkat dari data, tetapi kesimpulannya berasal dari penjelasan informasi-informasi itu, kan begitu. Cocok Dio? Iya, iya. Apa sih itu narasi mana itu? Ya aja lah ya Bang. Jadi Ya, lanjut, gini, kesalahan sebuah debat adalah terlalu menuhankan data. Harus pakai data sih sebenarnya, memang harus pakai data, tetapi penjelasannya harus didengarkan karena dari penjelasan itu mengerucut pada kesimpulan. Tanpa penjelasan tuh apa guna data tanpa penjelasan? Ya, kau menjelaskan kalau pakai asumsimu ya sama aja, Bong. Oke, baiklah, mari Intinya, kita bahas. intinya begini aja. Intinya gini aja, Bang Darel. Kalau memang Abang punya data, terus Abang mau mengulas data itu, ya harus Ya. harus siap Ya. mempertanggungjawabkan kan begitu. Begini, jawaban. terkadang gini Dio, terkadang kita ini yang berdebat ini kadang hati-hati, enak nggak enak. Kadang ketika kalian bahas kami, kalian bebas sekali. Ketika kami bahas kalian, kulaporkan. Jadi kan nggak enak. Jadi kalian enak kali kan bebas-bebas bahas kami. Ketika kalian bahas, oh nggak bisa, jangan begitu. Saling bahas dan harus ada jaminan, jangan ada ancam. Kalau Enggak. geruduk, nggak boleh begitu. Aduh, belum apa-apa framing. Kau framing aja kau. Belum apa-apa framing, Kayak gitu cengeng. sama Wafi di Komal Kapan Yusuf aku- PI. enggak, sebentar. Kapan aku begitu sama kau? Kapan? Aku udah pernah sama Wafi, udah kena aku di Yusuf PI aku. Kok Udah, gitu? itu Wafi. Urusanmu, Video Pratama, urusanmu. Bos. Urusanmu sama orang lain ya urusanmu lah. Kalau sama aku ya beda lah. Pak, itu dia, dapat dulu bahwa kita bisa bebas saling membahas, mendebat ini. Begitu maksudku. Enggak, kalau mau membahas Al-Qur'an silahkan. Aku no problem dari dulu, dari awal aku masuk dunia lintas agama ini. Dari awal aku sudah bilang sama teman-teman Kristen, kalian kalau mau bahas Al-Qur'an, pertama kalian harus bisa baca Al-Qur'an, itu yang pertama. Yang kedua, udah gagal aku kalian kalau kayak harus gitu, bisa Dio. Udah mengerti gagal bahasa aku. Arab. Itu dia. Kalau kau bilang contoh gini, Dio. Makanya kalau Nggak- gagal ya nggak usah kau bahas. Sadar diri, Sebentar, bos. nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Contoh Dio gini Dio. Gabriel, kau kalau mau bahasa Al-Quran, kau harus bisa bahasa Arab, Bo. Nggak mau syarat langsung aku, udah batal, nggak bisa dibahas lagi dah itu. Emang aku nggak bisa bahasa Ya Arab. iyalah, Iya dong. soal kalau lu gak bisa bahasa Arab, Mas Solang. Janganlah kau gunakan bahasa Arab Iya, sebagai tameng. makanya itu bukan. Aku udah prediksi pasti kau ngomong kayak gitu. Aku Ya, memang tidak kayak gitu. menggunakan Ya, bahasa memang Arab itu sebagai apa adanya. tameng, enggak. Jangan gini Dio, jangan Justru kau jadikan itulah bahasa keunggulan. Arab menjadi tameng untuk jangan membahas Al-Quran, nggak bisa gitu. Justru gantian kita ngomong, bos. Oke, silakan. Kau ngomong terus dari tadi. Justru itulah keunggulan Islam. Kalian selalu jauh di bawah Islam. Kenapa? Karena Islam itu
kitab sucinya adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Itu letterlek tertulis Quranun bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Jadi bagaimana kau mau bahas Al-Quran ya kau nggak ngerti bahasa Arab? Kalau kau tahu dirimu nggak ngerti bahasa Arab, ya minimal sadar diri, bos. Gitu. Oh, tunggu dulu. Makanya diingatkan dari Tanya awal. dulu kau. Kenapa? apalagi? Apakah dari 100 orang, dari 10 orang aja, dari 10 orang kalian orang Islam itu, apakah bisa kau pastikan 9 orang paham bahasa Arabnya aja tanpa terjemahan? Kenapa? Kau ini kenapa sih sentimen kali sama orang-orang? Kau sama aku hatuha, kenapa takut kali? Kau cengeng kali kau. Bukan berdiskusi. gini. Bawa orang. Bukan. Kau bilang Ya udah bahasa sama Arab. aku. Bilang aja kalau kau takut aku lawan Dio Pratama ini terlalu tinggi ilmunya. Sabar, Ya udah kau lawan sama tenang. yang lain aja. Aku enggak sama aku. Gaby, Belum langsung apa-apa kau aja. cengeng. Iya, Langsung aja lah. Cepat. Bahas Mas Solang pakai merengek lagi lu. Laki Aku bukan kurang cewek. baik apa? Kurang baik apa coba aku? Aku ingatkan dari awal. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Arab, kalian nggak bisa baca Al-Quran, jangan coba-coba nyentuh ke Al-Quran. Kenapa? Karena yang kau hadapi diskusi ini masternya bahasa Arab, bos. Masternya bahasa Arab. Ini nggak kaleng-kaleng ini yang kau hadapi ini. Kurang baik apa coba? Aku sudah ingatkan dari awal. Sekarang begini saja. Kita bermain di terjemahan saja kita. Emang aku nggak paham bahasa Arab? Ya udah, berarti itu deritamu kan? Berarti kau meyakini dan kau sudah pasrah bahwa aku unggul di atasmu karena aku ngerti bahasa Arab. Kau nggak ngerti. Salah. Bukan gini. Apakah hanya karena kau bisa bahasa Arab dan aku tidak bisa bahasa Arab menjadikan kau lebih unggul dari aku? Oh jelas. Oh dong. salah. Itu poin itu. Nggak begitu. Kenapa salah? Kau bisa bahasa Arab karena kau belajar bahasa Arab. Aku nggak mempelajari Iya. bahasa Arab. Nah, itu Tunggu dulu. keunggulanku. Itu keunggulanku, harus aku itu. Sabar. Menguasai Harus aku. bahasa. Sabar dulu Dio. Mempelajari bahasa bukanlah menjadikan kau lebih unggul. Aku belajar bahasa Batak dan kau nggak belajar bahasa Batak. Apakah aku lebih unggul dari kau? Kan nggak juga. Masalahnya Bibelmu bukan bahasa Batak, bos. Bahasa Batak dan bahasa Arab itu setara, Gimana? namanya sama-sama bahasa, rumpun bahasa. Bukan berarti Bukan hanya itu karena pembahasan kita. sabar. Nah, bukan Karena itu. kau bilang kau Nah, kau lebih ini nyari unggul remis, dari aku. nyari remis. Mana ada Bibel bahasa Batak? Ada aja kau. Memang Yesus orang Batak. Ngaco kau. Ada Bibelku bahasa Batak. Mau kau lihat bahasa Batak? Alah. Ada. Bibelmu itu bahasa Yunani bukan Batak. Ngaco kau. bahasa Indonesia ada, bahasa Batak ada, bahasa Belanda pun ada, bahasa Inggris. Beda lah. Kapan diskusinya, Gaby? Lanjut. Ih, Lama kali, cengeng kali, belum diskusi udah iya baca Dio. Banyak kali cengeng, manja kali kau. Oke, kita masuk ke tema yuk. Kau bilang ada di itu sebenarnya dibuat si Indah pertanyaan Paulus penyesat katanya. Ini bisa dijawab oleh orang Kristen jika pertanyaan ini ditujukan bagi orang Kristen, dan bisa dijawab oleh orang Islam jika kepada si Islam. Bagi kami Kristen, Paulus ini adalah Rasul Yesus Kristus yang dipilih untuk menyebarkan atau memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, terkhusus dia di luar bangsa Israel. Tetapi jika pertanyaan ini jatuh kepada yang tidak mengimani Yesus Kristus, Paulus ini adalah mungkin dia akan dikatakan sebagai penyesat. Seperti Dio, kau akan mengatakan itu penyesat karena kau Islam, kau beriman pada Allah dan Muhammad. Begitu. Sama juga sama kami. Jika pertanyaannya sama kami, apakah Muhammad adalah nabi? Bagi Islam ya nabi, bagi Kristen dia adalah penyesat karena dia mengatakan Yesus Kristus tidak disalib. Padahal di kekristenan Yesus Kristus benar-benar disalib. Kan begitu. Di mana ya, di mana? Bentar. Silakan. Di mana Nabi Muhammad mengatakan Yesus Kristus tidak disalib? Di mana? Di Al-Qur'an kan gitu. Yesus itu yang kalian nyatakan nggak ada Yesus di Al-Qur'an. Enggak usah ngada-ngada kau. Lantas kenapa kalian berdebat mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan? Juma berkata begitu, kalian semua Yesus nggak disalib, yang disalib itu adalah yang Kan, diserupakan. coba lah
Coba lah, ini gimana sih kau dari tadi dia diskusi, kau bawa Wafi lah, kau bawa Bang Zuma lah, kau bawa orang entah apa lah kau ini. Tanya dulu Ngaku aja kalau kau tanya tidak dulu bisa kau dulu. diskusi sama aku. Kalau kau tidak mampu Yo, diskusi sama aku, gila. ya udah, nggak usah diskusi. Dari tadi kau bawa orang lain ke sana kemari, kau bawa pengalamanmu, adu argumenmu Oke, sama aku, bos. Ku tanya dulu kau. Apakah Yesus Yesus disalib? Ya kalau dalam Apakah dalam Yesus Bibelmu, sebentar. disalib? Kalau dalam Bibelmu, dari apa yang kubaca, dari narasi teman-teman yang kubacakan, ya. Sesuai dengan imanmu Dio, iman keislamanmu, apakah Yesus disalib? Kalau sesuai dengan keimananku, nggak ada Yesus disebutkan dalam Al-Quran. Berarti masuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Berarti apa? apakah Isa alaihissalam yang di kitabmu di Al-Qur'an dan Yesus Kristus adalah sosok yang sama? Hilang suaramu, diulang. Sorry, aku dalam Apakah perjalanan. Isa alaihissalam yang di Al-Qur'anmu itu dan Yesus Kristus yang di Alkitab kami adalah sosok yang sama? Yes, sosok yang sama dalam perspektif yang berbeda. Lantas kenapa kau susah kali menjawab pertanyaanku yang tadi? Menurut keimananmu Yesus Apa? disalib atau tidak? Kalau sosok yang samanya dia jawablah dengan tegas. Ya, sebentar. Yesus menurut siapa? Menurut Kristen atau menurut Islam? Mana ada Yesus Kita menurut samakan Islam? Orang apa? Yesus nggak ada. Ya, makanya aku bilang tadi, Yesus dan Isa, pertanyaanmu itu sama atau tidak? Aku jawab sama dengan tegas. Aku jawab sama dalam perspektif yang berbeda. Perspektif Islam, perspektif Islam itu berbeda dengan apa yang dipandang oleh Kristen. Oke. Yes, Apa bedanya? ya berbeda lah. Apa beda? Di mana Ya, bedanya? perbedaannya kalau kita katakan Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama dalam perspektif Islam, ya mereka tidak disalib. Yesus dan Isa ini, kalau dia sosok yang sama, nggak disalib, selamat Berarti dia. Isa dan Yesus. Aku nggak ngerti maksudmu. Kita deal dulu kita udah deal dari tadi kita. Makanya- Bahwa Yesus makanya adalah kan- Isa. Berarti Ya, kita nggak deal. Iya, sebentar. Kau sepakat nggak kalau Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama? Enggak. Enggak. Ya udah, aku ikuti narasimu yang enggak. Berarti nggak ada Yesus dalam Al-Quran. Nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus dalam benar nggak ada Yesus dalam Al-Quran. Yang ada Ada. Isa putra Maryam. Yes, Iya. beda kan? Sementara Kau Yesus bilang beda tadi. Yesus bukan putra Maryam. Yesus putra Maria. Iya kan, kau bilang beda. Ya udah, Jadi selesai kalau beda. Masalahnya apa? masalahnya Nah. kalian masuk ke ranah kekristenan dan menyatakan Yesus kami tidak disalib, padahal Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Kalian yang salah. Loh, kok malah menyalahkan Islam? Kalau kau tanya aku sebagai seorang, itu kan jawabanmu sesuai dengan perspektifmu. Kalau Ya. jawabanku ya beda dong. Sekarang kau mau ikut perspektif siapa? Kau ingin ikuti perspektif Islam yang aku usung sekarang, atau kau mau ikut perspektifmu sendiri? Perspektif Kristen. Ya udah, kau ikut bahas melalui Kristenan. Oke, kita tinggalkan bahasan itu. Masuk kita ke Paulus. Paulus, Lama kali aku tanya kau, intronya lama kali. apa yang menyebabkan kau bilang Paulus penyesat? Kapan aku bilang begitu? Aku belum prolog loh. Oh, silakan prolog dulu. Lakukan dulu prolog. Aneh dia Lakukan orang, dulu. sumpah. Aneh kali yo. Prolog lah. Lucu sih Gaby. Lucu kan? Lucu kali dia Iya, diskusi lucu, dia meluap dia lagi, nggak emang. bisa panjang kali lebar intronya, entah apa lah. Dia nggak gini, masalahnya kau begini Bang Darel, kau nggak ngerti prinsip diskusi itu seperti apa, kau nggak bisa menempatkan dirimu pada posisimu. Aku ngerti Jadi kali. gampang. Yo. Oke, kalau ngerti, Silakan. oke. Ya, dalam sesuai ilmu atau apa yang aku pernah baca, Paulus ini, kenapa aku yakin Paulus ini penyesat? Kenapa? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus itu
pernah membatalkan hukum Taurat. Poin itu aja dulu. Data yang lain banyak sekali, cuman poin itu aja yang paling aku ingat. Ini aku lagi nyetir ya. Ya, aku lagi nyetir, nanti data bisa dibantu buka oleh hostnya. Ini sesuai yang aku pernah baca dan itu lengket sekali dalam ingatanku, dalam hafalanku. Paulus membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus nggak pernah membatalkan hukum Taurat. Sekarang kalian ikut siapa? Kalian mau ikut Yesus yang menyatakan hukum Taurat itu tidak akan pernah batal walau satu iota pun, atau kalian mengikuti ucapannya Paulus bahwa hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Kristus di kayu salib itu? Kalian ikut yang mana? Kalau kau katakan Paulus ini adalah rasul dalam kekristenan, rasul berarti diangkat oleh Tuhan, kan begitu? Tuhanmu kan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, silakan dijawab dengan tegas dan lugas, singkat dan padat. Di mana statement Yesus? Statement Yesus ya. Aku tidak butuh statementnya Paulus. Aku butuh statementnya Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa Paulus ini adalah rasulnya? Di mana? Silakan. Oke. Coba buka dulu Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31 dan aku saja yang membacanya karena kau lagi di jalan. Inilah ayatnya. Roma 3 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, adakah kami, Roma ini surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Tanda tanya. Sama sekali tidak. Tanda seru. Sebaliknya kami meneguhkannya. Biar kuputar kameraku sama kau ya. Biar jangan ngarang-ngarang kita ini. Jangan fitnah-fitnah ini. Roma, ini surat Paulus Roma 3 ayat 31 ya, ini dia nih. Roma ini surat Paulusnya ini kepada jemaat di Roma. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Tanda tanya. Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Coba. Ada kau lihat kan? Apalah jawabanmu tuh kalau kau lihat? Itu Roma 3:31. Buktinya mana? Walaupun aja nggak disunat, Ya, kok gimana? Tidak apa-apa. Jadi dari ayat, jadi dari Roma, enggak, pertanyaanku tadi apa bang? Pertanyaanku. Kau bilang tadi kan, Paulus ini penyesat karena Paulus membatalkan hukum Taurat padahal Yesus tidak membatalkannya, kan begitu. Lalu kubuka sama kau ayat Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, kata Paulus nih. Sebaliknya kami meneguhkannya. Coba. Oke. Itu ucapan Paulus ya. Surat Paulus pada jemaat di Roma, suratnya ini, surat Paulus ini, surat ini menjadi apa di Ya. Oke, baca Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Oke. Ya. Efesus 2. Buka, aku pun yang baca ini. Biar jangan kalian fitnah Paulus ini. Oke. Usah framing lah, jangan terlalu banyak gerakan tambahan. By data aja kita. Kristen lebih sayang sama Paulus dibanding Yesus, Bang. Kalau biar aku malas kalau diskusi kamera. framing kemana-mana, framing. By data Macam aja. sehari 2 hari Ya udah, kita kenalan dia. 3 harinya dia. Biar aku buka. Baca. Nih, ya, ntar. Baca. Aku baca aja ya. Nggak usah pada aku nampakkan gambarnya nih. Baca aja lah. Yakin kau sama aku kan? Nah nih. Buka, Nah, oke, gue lihat. Buka baluap. Si Dio udah percayanya sama aku. Ngapain pada aku nggak yakinin dah. Nih, Efesus Baca lah. 2. Lama kali. Sabar. Efesus 2 ayat 15 Tinggal berbunyi. dibaca. Sebab dengan matinya, ini aku lanjutkan aja ya, kabur. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala Terkon. apa? Sabar. Nah, batal nggak itu hukum Taurat? Nah, pertanyaan saya batal nggak
Batal nggak hukum Sabar dulu. Taurat? Biar habis dulu ku baca Dio. Aku buka kamera sekali lagi. Ah, Iya, baca. Baca, i besarnya ini Dio. Bentar ya. Baca. Bentar dulu. Banyak kali cengkoleknya, lancar kali tadi kan, sekarang gugup-gugup dia. Apa? Efesus Baca yang keras suaramu. Jangan kau baca sendiri. Yang keras suaramu, baca. sebab dengan matinya N besar keras. ini ya Yesus ya sebagai manusia. Nah. Iya, I besar ini kan. Ikut aja dulu kok. Iya ini siapa ini yang membatalkan ini? Iya. Yesus Baca kan. I dulu, besar Yesus. baca. Jangan kau nggak usah kau tafsirkan, kau baca. Iya, I besar ini telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya apa ini? Keduanya Pura-pura lagi. Mendadak Pak. menjadi satu manusia, Satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu melakukan damai dan sejahtera. dengan demikian mengadakan damai sejahtera, ya kan begitu. Jadi dengan matinya ini kan sekali lagi, sebab dengan matinya sebagai manusia, iya Yesus telah membatalkan hukum Taurat kan, iya katanya kan. I besar ini, Sudah. I besar ini merujuk pada Paulus atau Yesus yang membatalkan itu? Nggak usah kemana-mana. Sekarang gue tanya kau, ini yang ngomong begini siapa? Paulus bukan? Paulus. Ini biar ku kasih kok. Biar di Batal Roma nggak hukum Taurat? jika Enggak, sebentar. Batal nggak hukum Taurat itu? Batal nggak? Berdasarkan Batal lah. ucapan Paulus ini, batal kan? batal. Batal kan? Batal. Nah ya udah. Dia membatalkan hukum Taurat. Yesus nggak membatalkan hukum Taurat. Cuman aja kau. Yesus itu membatalkan. Dengan matinya dia itu udah batal hukum Taurat itu. Jangan kau baca. Kau nggak percaya sama aku? Ini bacalah Roma ini. Ini gimana sih? Ini Kau gimana sih? Inilah Roma ini. Nggak, sebentar. Kutanya dulu kau. Berdasarkan Efesus 2 nomor 15 itu, hukum Taurat batal nggak, Bang? Jadi hukum Taurat itu ada yang batal, itu maksudnya itu tidak lagi berlaku sebagai jalan keselamatan. Aku nggak butuh penipuan di sini. Kau jawab. Tadi kau tegas sekali, kau cepat kali dia ini loh membela si Paulus penipu itu. Kau bilang apa ini loh? Paulus itu nggak pernah loh membatalkan loh. Woi, lancar kali kau baca. Giliran ku kasih kau data Efesus 2 nomor 15, tergugup-gugup kau sampai katarak, matamu nggak lihat, kau menggadaikan, kau baca mengadakan. Sekarang kau jawab dengan tegas. Berdasarkan Efesus 2 nomor 15, menurutmu, menurut imanmu, hukum Taurat batal nggak? Batal. Hah? Nah iya batal. Dibatalkan sekarang oleh aku tanya kau. Iya, itu siapa yang ngomong begitu? Paulus apa Yesus? Paulus. Nah iya udah, berarti kau lebih taat kepada Paulus daripada Yesus. Kan Yesus yang katanya dengan buka lagi. Gap, gak usah buka kamera, Gap. Kamera lu buluk, gua kena restrict. Bacain aja. Oke, ini dibaca sekali lagi ya Dio ya. Ini antara ada kata subjek kami dan ia. Kalau di Roma 3 ayat 31, Paulus berkata bahwa adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Tanda tanya. Ini Paulus langsung, kami ini merujuk pada Paulus, Petrus dan apostel lainnya. Adakah kami membatalkan hukum Taurat? Kata Paulus, sama sekali tidak. Kata Paulus ini, sebaliknya kami menduguhkannya. Yang pertama subjeknya ini kami ya, pakai kami artinya kami ini yang dimaksud adalah Paulus, Petrus, apostel-apostel lah. Tetapi di Efesus kita baca ayatnya ini. Nah, ini sebab dengan matinya N besar ini Yesus maksudnya ini, dengan matinya Yesus ini sebagai manusia baru
Iya, I besar ini merujuk pada Yesus. Artinya iya ini bisa kita gantikan. Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Iya ini bisa kita jadikan kata ganti Yesus. Yesus karena I besar ini merujuk pada Yesus. Jadi bukan Paulus yang membatalkannya, Yesus yang telah membatalkannya ini dengan matinya dia di kayu salib. Kok jadi kau bilang Paulus? Ngertinya kau apa Dio? Kau mau putar-putar bolak-balik. Kau sama seperti Paulus, kau penipu kau. Ku tanya, ini ku baca kau lagi ayatnya ya. Sebab dengan matinya udah, ini nggak usah banyak cincong. Efesus 2 nomor 15 itu ucapan Paulus atau bukan? ini Ucapan surat Paulus atau Paulus. Yesus? Ini ucapan Ya udah, atau surat tinggal kau jawab. Tinggal kau jawab. Itu statement si Paulus atau Yesus? Jawab. statement sabar dulu, statement Paulus yang mengatakan bahwa Yesus telah membatalkan Nah. hukum Taurat. Ya, itu statementnya. Itu statementnya Paulus. Yang Dia menyatakan membatalkan bahwa hukum Taurat dengar. Itu statement dusta Paulus mengatasnamakan Yesus supaya kalian itu percaya. Ya iya dong. Sekarang kalau Yesus tidak bisa. sebentar. Dengarkan. Kalau Paulus nggak menjual nama Yesus, nggak ada yang percaya, bos. Jadi Yesus ini harus dijual namanya. Oh, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat. Pret. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 nomor 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat berapa? Mau apa kau? Ayat itu, oke kita buka ayat itu. Ayat berapa itu? Aku lupa itu. Tinta merah itu, bos. Biar kita bahas ayat itu. Paulus. Ayat berapa? Biar ku terangkan samamu. Ayat berapa itu? Biar kita cari. Ayatnya aja kau tanya ke aku, mau sok-sok nerangin. Tapi kau bilang kau ahli Alkitab. Siapa? Kapan aku bilang kau ahli kitab ngaco? Nggak usah framing kau. Kalau Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran ya. Kalau yang kau maksud Al-Quran nih, kalian kan suka nyuri-nyuri istilah. Alkitab itu kan nama lain dari Al-Quran. Kalau yang kau maksud Al-Quran nih, yes, aku lebih ahli daripada kau soal Al-Quran. Yes, bener itu. Tanya Kalau dulu kau kok, maksud Dio. Alkitab Ada nggak? Bible, lucu kau memang. Tanya dulu kok. Adakah kalian mengambil bahasa orang untuk Al-Quranmu? Aku bilang ada. Contoh, surga itu Dio, adakah surga di Al-Quranmu? Nggak ada. Dari bahasa apa itu? Jadi kenapa kau pakai surga di agamamu? Kok pakai dari mana kata-kata surga itu? Surga neraka. Di mana? Sebentar. Di mana ada kata surga di Al-Quran? Di mana ada kata surga di Al-Quran? Kalau kalian kan sering pakai nih surga. Iya udah, di mana? Coba neraka jahanam. tunjukkan. Kau tunjukkan di surat apa? Ayat berapa ada kata surga? Kata surga ya. Di mana tertulis itu? Jadi kalau yang kalian bilang surga selama ini, neraka itu apa? Nggak ada surga neraka. Nggak ada. Tidak ada kata Jadi, surga, kata neraka dalam Al-Quran. Tanya dulu. Ku tanya dulu kau. Kau nanti Ya, kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Ya. Atau kau mau bahas lafaz teks Al-Quran? Yang mana yang kau mau bahas? Kalau kau mengambil bahasa jelas. orang, jangan tuduh orang lain pencuri. Kau pun, kalian pun mengambil surga itu. Sebentar. Surga itu dia dari bahasa menuduh Al-Quran. Sanskerta. Sebentar. Kau menuduh. Sebentar. Kau menuduh Al-Quran mengambil bahasa orang itu dari mana? Dari mana? Surga dan neraka itu dari mana terjemahannya itu? Loh, surga dan neraka ada nggak dalam Al-Quran? Kata surga dan neraka. Terjemahannya neraka ada nggak terjemahannya di Al-Quran? Terjemahan lagi. Itulah keunggulan Dio Pratama. Nah, kau harus akui itu. Kau berdasarkan terjemahan. Jadi kalau tanpa Setelah itu terjemahan, kau framing. Oh, bagaimana Al-Quran kita juga mengerti ini kalau tanpa kok. terjemahan? Kita dulu, Al-Quran. kalau- Sebentar. Gantian kita ngomong, bos. Gantian. Silakan. Kau ambil satu kata, kemudian kau framing kemana-mana. Kau ambil kata surga terus kau framing. Oh, kalian juga kok ini kok dari terjemahan loh. Sedangkan Dengan terjemahannya dalam Al-Quran surga nggak dan ada itu kata.
Terjemahannya nggak ada kalian surga. Emang Buang aja kata-kata Sebentar, surga dan sebentar. neraka dia dari. Kau mau kalian. bahas inilah aku bilang Bang Gabriel, kau itu jauh-jauh di bawah telapak kakiku kau, karena aku lebih unggul daripada kau bahasa Al-Qur'an. Iya dong. Kau bahas terjemahan, sebentar, dengarkan. Kau bahas terjemahan. Gantian lah Jadi ngomongnya. kalau tunggu dulu, kalau tanpa terjemahan apa yang mau kita bahas? Orangku nggak ngerti bahasa Arab. Ya itulah aku bilang dari tadi. Itulah yang aku bilang dari tadi. Kau nggak ngerti-ngerti, bos. Kau nggak sadar diri, susah jadinya. Jadi Kau begini. paksakan dirimu. Jangan kalian bersembunyi di balik topeng bahasa Arab. Siapa yang bersembunyi di balik topeng bahasa Arab? Kalian bersembunyi di balik bahasa Arab dengan kalian nggak bisa bahas Al-Quran karena kalian nggak bisa bahasa Arab. Bos. Oh jangan begitu. Begini, Berbicara coba. terjemahan tanpa terjemahan. Jadi kita ngomongnya Kita gantian apa? ngomong Mari, boleh Bapak, kita nggak? ngomong kalau tanpa terjemahan. Ah, Silakan. gantian ngomong boleh. Aku ngomong, kau pasang Boleh. telingamu baik-baik. Kau kan mau memframing. Al-Quran itu kan tadi kau mencari remis kan? Al-Quran juga menggunakan bahasa orang lain. Aku tanya kau di mana itu Betul. Al-Quran menggunakan bahasa orang lain? Ya kan? Neraka, Kau ambil neraka jahanam. contoh, enggak. Aduh, kau dengar dulu lah aku ngomong. Surga Gimana neraka itu? kan bahasa Sanskerta itu. Al-Quran tuh kan astagfirullahalazim kau ini. Minyak dulu kau, hei Gebi. Lanjut bang. Kau kan mau memframing, kau mau cari remis. Aku bilang kalian itu banyak mengambil kata-kata, istilah-istilah dalam Al-Quran. Kau cari remis. Apa remisnya? Al-Quran ada juga kok mengambil bahasa lain. Apa buktinya? Itu kan klaimmu. Cari remis. Mana buktinya? Apa buktinya? Argumenmu apa? Yang kau jadikan argumen itu terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran, bos. Nggak ada kata surga, kata neraka dalam Al-Quran. Nggak ada. Yang ada itu adalah kata al-jannatu wan nar. Itu yang ada. Sekarang tunjukkan kepada saya mana kata surga, kata neraka dalam Al-Quran. Nggak ada. Jadi nggak cocok kalau kamu jadi remis di situ, bos. Berbeda dengan bibelmu. Kalau bibelmu, sebentar dengarkan. Bibelmu yang ada sekarang yang kau pegang itu banyak sekali istilah-istilah Al-Quran yang masuk di situ, bos. Itu fakta. Jangan kau lawan fakta itu, nanti gila kau. Paham? Contoh, kata Allah dalam bibelmu. Allah itu A-L-L-A-H. Itu transliterasi dari bahasa Arab. Dari alif lam lam ha. Ditransliterasi ke bahasa dengan huruf Latin dalam bahasa Indonesia, jadilah A-L-L-A-H. Bacaannya apa Bang Dio? Bacaannya Allah. Bukan Allah, tapi Allah. L-nya 2. Kalau Allah itu binasa, mampus. Dalam KBBI, mati, metong. Ya, celaka. Kalau A-L-L-A-H bacanya Allah. Kenapa kami bilang begitu? Karena itu adalah nama Tuhan kami. Begitu cara bacanya. Sama kalau kau ambil bahasa Inggris, kosakata dalam bahasa Inggris, 1. Bahasa Inggrisnya one. Kita sebutnya one. Tulisannya one. Tapi nggak boleh kau baca one. Karena kalau kau bilang, kalau kau ngomong sama orang barat sana, orang yang berbahasa Inggris, "Sir, I want Coca-Cola one." Bingung dia, apa ini Coca-Cola one? Kau harus menggunakan pemaknaan diksi itu sesuai dengan dialek dan pengertian mereka. Nah, dialek kami baca Allah itu dalam ilmu tajwid namanya tafkhim, dibaca tebal Allah, bukan Allah atau Allah. Tapi dibaca Allah. Itu nama Tuhan kami. Kenapa tiba-tiba ada di bibelmu? Sekarang kau buka di bahasa Yunaninya. Kalau itulah aku bilang tadi. Disitulah lagi-lagi aku sebutkan lagi-lagi dan lagi keunggulan umat Islam. Kalian nggak ngerti teks asli kitab kalian. Coba kau cari dalam bahasa Yunaninya. Ada nggak lafaz Allah itu? Nggak ada. Yang ada theos. Ternyata setelah kita cek and recheck kembali kepada data, theos itu artinya dewa dalam bahasa Indonesia. Itu yang menjadi masalah di situ. Begitu, bos. Makanya kita bilang, Tanya kok dia. ya apa?
Ini ada tulisan one. Kalau kita sebagai orang Indonesia membaca ini one atau one? One dong. Wan lah. Oke, jadi sebagai orang, kalau kau tanya sama anak SD kelas 2, ini yang belum belajar bahasa Inggris, ini one dibacanya one atau one? Namanya sama orang nggak yang belum tahu Nggak mana nyambung, sih. nggak nyambung ini, Bang. Oh, Eh. mentok di situ, Bos. Sebentar, Sekarang kita bahas. Sebentar, Dio. Ku kasih lagi kok. Mampus lu, dokter datang, mampus lu, Gebi. dia mau nyari remis, nggak jauh, Bos, jauh. One, dokter. one itu bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan menjadi satu. Begitu, Bos. Kalian itu teos tiba-tiba jadi Allah, itu jadi Besarkan masalah. dulu aku apa, Indah. Besarkan dulu aku, Indah. Ada lagi tuh, antv. Aku tanya dulu kau, bacaannya itu antv atau antivi? Antv lah, itu kan orang Indonesia. Ya gimana sih? TV ya. Kalau ini Aduh. Itu bukan serapan bahasa Inggris. Daryl, lu gimana sih? Kok masa Itu nggak itu, host masa aku diskusi sama orang botol kayak gini, aduh. Terlalu jauh, jauh. Menjunam ke bawah aku, aduh. Aiki aku jadi jongkok juga ikutin kayak si Daryl. Daryl, astagfirullahaladzim, longor kali kau. Ya Allah ya Rabb, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bih wa faddalani mimman fuddila katsira wa faddalani mimman khuliqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi aku, yang telah menjauhkan aku dari musibah kebodohan yang menimpa si orang ini. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelebihan bagiku atas seluruh makhluk-makhluk yang tercipta. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku nggak bodoh kayak kau, Bang. Sumpah bodoh banget. Sumpah aku jadi otakku jadi aduh kasihan banget. Kasihan. Naikkan aja tuh si Mr. Junior di bawah tuh. Coba Mas, naikkan si Mr. Junior tuh biar seru diskusinya. Kayaknya lebih ini deh. Lebih longor kayaknya. Sistem lah itu, sistem apa pula jadi sistem, Mas. Daryl, lu kan guru, Daryl. Ya Allah, gimana sih, Daryl? Commute baluap. Vin, lu mute, Vin. Apa ini mau nyari remis kemana-mana kok Daryl ya Allah ya Rabbi. Kalau berbaca gimana? bahasa Indonesia yang baik-baik dan bentar Daryl aku ini dulu disclaimer dulu teman-teman di bawah. Nah, ini kita seru-seruan aja ya, lucu-lucuan ya. Ini bukan diskusi teman-teman. Ya lanjut. Aku lucu-lucuan aja lah. Jadi Hmm. kalau Biar membaca kalian puas ya. Nah, gimana? nah, oke. Ya, gimana? Bentar, Itu aku kasih sih lagi. pakai Aku masuk oh, bahasa Inggris pakai YSYSTEM sistem. Biarin deh. Bang. Biarin ya. Kasih. Aku kasih lagi, nggak apa-apa. Biar kita Nggak jangan apa-apa. jangan Biar ku bongkar semua nih. Ini isi kepalanya si Daryl, ku subsidi dia. Nah, ayo. Ayo apa? sebentar dulu ya. Nah, mari kita baca ini. Apa bacaannya nih, Dio? Ada sebuah kalimat, nama kakak saya adalah Apa itu? Miring itu miring. Nih. Miring itu, Bos. Coba aja dulu nih. Nama kakak ini kan, kalau ada sebuah kalimat, nama kakak saya adalah One Simanungkalit. Apakah harus kupaksakan menjadi Wan Simanungkalit? Astagfirullahalazim, silakan, Bang. Coba. Ya Allah, enggak Enggak, jangan kau paksakan One itu harus jadi Wan. Kita Astagfirullahalazim. coba baca nih dia, Dio.
Coba nama ada nama orang One, bisa saja One. Coba nama kakak saya adalah, apakah ini akan kubaca Wan Simanungkalit? Udah, Silakan. Baca dulu. udah belum? Udah. Nah. Nama kakakmu One Simangkalit, nggak ada yang baca Wan Siwangkalit. Makanya lantas kenapa kau paksakan One itu harus jadi Wan? Belumnya nih sih. Ya Allah Daril, kau nih. Jangan kau bilang bohong. Astagfirullahaladzim. Yang memaksakan siapa? Kenapa kau paksakan One itu harus jadi Wan? Lo kok membohong? Sekarang yang kau bahas ini nama. Sebentar. Yang memaksakan siapa? Kau mencampur adukkan dua perkara yang berbeda. Yang aku bahas tadi, Wan dalam bahasa Inggris. Terjemahannya satu. Baca dalam Wan, nggak boleh kau baca One. Dalam Yang bahasa kau Inggris contoh, maka sebentar. Yang kau bawakan contoh itu nama. Ya Allah ya Rabbi. Blow on-nya, dari kau guru, dari sumpah bodoh semua itu murid-muridmu itu jadi kayak begini gurunya. Blow on-nya minta ampun. Bang Dio, ada Bang Erik. Masa guru kayak begini? Oh ya Allah ya Rabbi. Sumpah aku nggak terima lah kayak kok. Assalamualaikum. Kalau ada orang kan guru jangan kau framing. Waalaikumsalam. Abang Kau pun S2 bongaknya kau baca ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia ini Allah ini. Ini bahasa Arab atau bahasa Arab tuh, bahasa Arab kan bahasa macam cacing-cacing dia bengkok-bengkok. Ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau huruf Latin? Orang-orang di bawah itu dari gurunya. Aku tanya, orang di bawah itu. coba dulu, ini tulisan Arab atau tulisan Latin ini? Allah ini. Itu yang dibahas tadi itu bahasa Arab. Bahasa Arab macam bahasa Kau Arab menyebutkan bengkok-bengkok. kau menyebutkan tadi One tadi ketika mamanya, ketika orang tuanya memberikan nama One, ya One. Jangan kau Inggriskan. Memang seperti itu namanya. Kalau di Inggriskan jadi Wan. Tanya dulu. Orang tuanya ngasih namanya One. Iya One dipanggil. Tanya dulu kok One ini apakah hanya bisa digunakan dalam bahasa Inggris atau bisa juga dipakai dalam bahasa Indonesia, Latin? Kenapa kok Sekarang perkosa tergantung. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau perkosa bahasa orang? Dan jangan kau bilang astagfirullahaladzim menjadikan kalian benar, bukan begitu. Hanya karena Bentar Bang Eri. Bentar Bang Eri, aku tanggapi. Inilah ya kau Daril ya. Makanya kalau aku jelasin tuh kau pasang telingamu baik-baik. Karena aku sudah menjelaskan. Nah ini coba. Kau dengar dulu aku ngomong. Silakan. Bodoh kali kau dikasih tahu. Kau dengar dulu. Mau bagaimanapun kau dongkrak, kau sok-sok kau mau dongkrak ini mau pengetahuanmu tetap jongkok gigimu. Dengar Latin atau Arab ini? Allah ini. Ya kau dengar. Ya kau dengarkan. Aku udah jelaskan itu. Kau mengulang-ulang doang. Aku udah jelaskan. Nah, ALLAH itu transliterasi dari bahasa Arab nama Tuhan umat Islam Alif Lam Lam Ha. Kau ngerti nggak transliterasi? Bukan terasi, bukan ekspektasi, bukan solusi. tanya dulu kau. Transliterasi. Dibaca Allah atau Allah itu? Wah, Allah wala quwwata illa billah. ALLAH itu transliterasi dari Alif Lam Lam Ha. Bacaannya Allah. Itu Dibaca dalam logat tebal, Arab tafkhim. Allah. Dalam logat di Indonesia kan Allah itu. La haula wala quwata illa billah. Bodohnya. Ini kan Latin ini. Kita pasti orang Indonesia baca ini kan Allah. Iya, yang bilang itu huruf Arab siapa? Tahu Kau ngerti transliterasi nggak? Kau ngerti nggak apa itu transliterasi? terjemahan. Bebong, bodoh kali kau, Bah. Nah, coba. Jadi apa transliterasi? Itulah. Gap, bahas yang lain, Gap. Lu Bahasa gagal Inggris. paham. Sekarang kalian gini, kalian berlaga. Asli. Bukan berlagak, memang kau bodoh. Kau bodoh. Ku tanya dulu, kau mana lebih pintar orang Kristen pada Islam? Belum lah. Kemana-mana Dari mana lagi kau dia kan, pandangnya? coba lah. Halah.
Jangan kau ambil langsung kau bodohkan orang menjadikan komputer. Kau perlu kau S2 nggak ada aja kau tahu ini tulisan Latin ini A L L H H ini Allah. Kenapa jadi Allah? Kau, aduh, aku mau gimana ya? Seharusnya dia yang ditanyakan Bang Dio tadi, kau berpikir apa itu transliterasi? Kau ngerti? Kau berpikir, jangan kau sok paten. Coba. Jangan sok paten. Coba. Betul. Terangkanlah. Jangan kau bawa. Jangan kau bawa S2. Jangan kau bawa gaya-gaya Medan kau, Bung. Aku pun orang Begini. Medan, paten. Jadi yang ini menjadikan siapa yang ketawa dipikirnya benar, padahal bodoh. Oke, kita buktikan. Jadi Kita buktikan. Kita buktikan. Sebentar. Gantian kita ngomong. Sekarang ku tanya kau. Sekarang ku tanya kau. Sebentar. Ku tanya dulu kau. Ya, sekarang ku tanya kau. Transliterasi itu apa artinya? Itu translate, saya tak tahu. Translate itu kan dari berasal translate-nya itu penerjemahan. Makanya kau jangan kebanyakan makan B2 kau. Transliterasi itu. Aduh. Yang kayak begini kau menghina-hina strata pendidikanku. Aduh, Darel, diketawain kau. Makanya biar kau cepat sembuh. Transliterasi itu penyalinan dengan dengar, kau dengar, buka telingamu baik-baik. Kau pasang, buka hati. Buka telinga, buka hati. Transliterasi itu bukan terjemahan. Transliterasi itu artinya penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Jadi alif lam lam ha itu hurufnya diganti, ditransliterasi pakai huruf Latin. Tulisannya A L L A H. Itu namanya transliterasi. Dibaca Allah. Mana huruf O situ? Mana ada huruf O situ? Bukan Allah, makanya kau, aduh, aku sudah bilang tafkhim itu bukan Allah. Yang enggak ada, yang enggak ada mata, yang enggak ada mata tebal. Ini Dia pula yang ketawa. Aku tanya dulu kau ngerti nggak tafkhim itu apa? Kau ngerti nggak tafkhim itu apa? Itu enggak urusanku bahasa Arab, aku bahasa Indonesia, aku orang Indonesia. Ini kok baca dulu sebagai orang Indonesia, apa ini tulisannya? Apa ya bacanya? makanya aku kasih tahu kau. Ku tanya dulu kau, ini tulisan bagi kau kita orang lucunya kau ini bodoh kali kau. Itu kan transliterasi Gini dari loh, bahasa Darel. Itu. Gabrul. Gini loh, Gabrul. Gini ya. Bongak kali kau semua. Dalam ya ada beberapa negara, ya kan. Contohnya Amerika. Mereka di sana juga ada Al-Qur'an berbahasa Arab dan ada juga terjemahannya. Nah, terjemahannya dengan kata Allah tadi mereka tidak menggunakan huruf A L L A H, tapi menggunakan huruf Arab. Tapi kalau yang bahasa lainnya menggunakan bahasa mereka, menggunakan abjad A B C D E dan sampai Z. Coba kau cari, ada nggak seperti itu? Mau kulangin lagi biar kau ngerti. Oke. Di Eropa ada Al-Qur'an berbahasa asli yaitu berbahasa Arab. Nah, di samping itu ada terjemahannya. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada disebutkan kata Allah. Nah, ketika terdapat kata Allah, mereka tidak menggunakan huruf A L L A H, tapi menggunakan alif lam lam ha. Paham? Orang Arab menyebutkan itu alif lam lam ha tadi dengan sebutan kata Allah. Nah, orang Eropa juga menyebutkan kata Allah. Kalaupun seandainya diganti dengan huruf A L L A H, tetap juga disebut dengan sebutan Allah lafaznya. Jadi Karena orang Indonesia ya menuhankan Allah, maka kami menyebutnya dengan lafaz Allah, bukan Allah. Ya, memang tulisannya Allah, ini tulisannya kan Allah, ini dibaca Allah. Kalau tulisannya benar tapi lafaznya Allah, karena mengambil rujukan daripada alif lam lam ha. Orang Arab, Nabi Muhammad mengajarkan kami menyebutnya adalah kata Allah. Kayaknya sama si Darel yang Gedek aku nengoknya kan, Bang Dio. Jangan kau paksakan Arabmu ke kami. Aku enggak. Dikiranya Mending lu ganti bahasan, Gap. Lu diketawain sama gini. Pak.
Oke, Iya. oke silakan. Oke gini, Mas aku Gini, dulu nanya ya, gini. aku dulu Darel, nanya, Darel. aku dulu nanya, aku dulu. Iya. Nah, Dia dari tadi nanya Tanya terus dulu dari nih. tadi dijawab kasih ilmu, nggak mau dia terima, tetap ngeyel dengan Bukan. dengan Memang ketidaktahuan. begini. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sekarang tanya dulu, apakah Allah ini hanya awal mula kata ALLAH ini ketika Masih itu pula. Al-Quran muncul? Apakah sebelum Al-Quran ada kata ALLAH ini sudah ada atau belum? Pertanyaan apa Ya itu? nggak Gaby? ada. Ya Allah ya Tanya Rabbi. dulu. Abdullah itu artinya Maksa apa? kali. Maksa kali, maksa kali. Jangan, artinya gini, janganlah kau klaim. Gaby, lu ganti bahasan, jangan ke situ-situ Nah. lagi, udah yang lain. Paulus penyesat, fokus. Iya gini aja, kau kan gini, apakah Allah itu sudah ada sebelum Al-Quran kan gitu kan menurutmu kan? Betul, betul. Iya. Coba dah. Ya, bisa nggak kau buktikan bahwasanya Bible kau itu adalah firman Tuhan 100%? Jangan Bisa. kau bertanya ada atau Iya. tidak, sudah ada atau belum? Iya. Kalau aku Jangan bilang kau ada jawab kenapa pertanyaan. rupanya? Kalau aku bilang ada kenapa? Karena Maka jangan kau Taurat pilih dan itu. Injil itu sudah tidak ada lagi di permukaan bumi. Kan masalah Sudah kembali kesampingkan kepada gitu, Allah. kawan. Iya, Gini, aku tanya sama kau. Makanya aku tanya sama kau. Kitabnya orang Yahudi yang kau curi itu sama Injilnya Yesus itu, ya, dengar dulu. Yang dirangkum disebut dengan Bible, apakah kau yakin itu firman Tuhan? Gini tuh, kawan. Kalau Jangan kami ke situ. Al-Quran Kita jelas masalah- adalah firman Allah. Yang berfirman itu Allah. Makanya dalam Al-Quran ada penyebutan kata Allah. Kalau kau mempermasalahkan apakah Allah itu sudah dipakai namanya oleh nabi-nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ya bisa jadi iya. Karena apa? Lantas kenapa kok Minta klaim? buktikan apa yang menjadi buktinya? Taurat dan Injil itu sudah dirombak sama Oten. Selesai. Jadi gini Loh. Nangis. Nangis. Dibilang dirombak sama Oten, kau langsung lembut kau. Jadi gini, tidaklah boleh mengklaim-klaim jika itu sudah ada sebelum kalau kau pakai. Di tanah Arab, kata Allah kau udah mengakui bahwa Allah ini sudah ada sebelum Islam mencetuskan itu jadi nama milik Tuhan kalian. Emang udah ada kian itu sebelum itu. Jadi kalian aja yang suka mengklaim padahal sudah dipakai orang jauh sehari sebelumnya. Gitu maksudku. Ya, yang make itu agama Islam atau bukan? Kalau sudah ada, sudah dipakai orang sebelum datangnya Al-Quran, yang make itu orangnya orang Islam apa orang Kristen? Tanya dulu kau, Islam ini emang lahir Ya kapan? dijawab dulu. kan kau mengatakan dari buktinya ada nama Abdullah, ayah kandungnya Rasulullah SAW. Nah, berarti nama Allah kan sudah dipakai sebelum Rasulullah menerima wahyu. Nah, yang make nama Allah ini orang Islam atau orang Kristen? Nah, Hancur kau, hancur. Hancur kau, hancur. Hancur. tunjukkan dulu kau juga. Ya kau jawab aja pertanyaanku. Cepat. Apakah kata Allah yang dipakai sebelum datangnya Al-Quran, mereka agamanya apa? Memang kami mengakui Islam itu memang sudah ada sejak awal. Aku tanya sama kau, sepengetahuan kau, yang pakai nama Allah itu orang Islam atau orang Kristen? Oke, kubukakan kau dulu apa ya data, biar kubalikkan dulu kamera ya. Alah, udah membuka Ini, celana kau. Apakah Kristen di zaman Muhammad sudah menggunakan kata Allah? Nih, putar lagi nih kata Allah. Jawabannya iya. Ini coba lihat ini. Ini. Iya. Besarkan dulu Indah. Iya. Biar kalian jangan ngasih klaim padahal orang udah pakai. Kamera lu gak jernih, gua kena restriksi. Udah lu bacain Nggak ada aja. Kristen. Iya. Yang ada Nasrani, yang ada Nasrani. Nasrani yang ada. Sebentar dulu, Nggak kita ada Kristen. sebentar. Astagfirullah. Apakah Kristen di zaman Muhammad
sudah menggunakan kata Allah, ya, ada jawabannya nih, ya, umat Kristen di zaman Nabi Muhammad bahkan jauh sebelum Islam lahir sudah menggunakan kata Allah untuk menyebutkan Tuhan. Nah, lagi lanjut nih, dipakai oleh bangsa Arab pra-Islam. Kata Allah adalah istilah umum dalam bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab. Ya udah. Nah, saya tanya, apakah orang di Arab itu, orang di tanah Mekah itu, ya? Oke. Apakah apakah agama Kristen kandangnya di Mekah? Itu bukan, jangan dulu ke situ. Kata Allah itu sudah digunakan oleh Kalau ada orang Kristen di sana, Kristen di sana datang ke sana, berarti mereka mengambil tuannya orang Arab. Hah? Sebentar. Betul nggak? Mengambil Tanya nama dulu, tuannya yang orang Arab. Karena kata Allah itu yang pakai orang Arab, tuhannya orang Arab. Datang Kristen ke sana, pakai nama tuhannya orang Arab. Ya sudah, berarti pencuri kalian. Tanya dulu, mana tuan di tanah Arab? Nanya lagi kau, nanya lagi. Jadi apa Gantianlah aku pertanyaannya. Jadi seperti kamu kan ketawa dengan ketawa kau pikir kau jadi benar? Bang Erik. Bang, Erik monitor. Iya. Bang, turun level kita Bang, diskusi sama si Ini lucu-lucuan aja. Jadi Stand up comedy. mengatasi Allah kalian Akbar. untuk menang dengan jalan bodoh kali kau, turun level aku. Yang kau pikirnya anak SD yang nonton ini semuanya? Lu lebih longo dari anak SD, sumpah. Iya. Kata Allah itu kan sudah ada sebelum datangnya Al-Qur'an. Nah, yang menyandangkan nama kata Allah itu dengan nama seseorang itu adalah orang Arab, ya kan? Nah, apakah Kristen kandangnya di Arab? Kandang Kristen kan di tanah Batak pun kandang Kristen. Iya, pertama kali di mana kandangnya Kristen coba? Di Eropa kan? Di mana kandang? Di Roma kan? Nah, Ya, dari kalaupun mulai datang pasangan, orang, dari mulai- kalaupun ada orang Kristen di Arab, berarti dia pendatang. Iya betul. Betul. Pekabaran Injil. Pendatang. Pekabaran Injil. Nah, terus Tuhan mereka siapa? Orang pada zaman itu. Kalau ada orang Kristen di situ. Yesus. Yesus. Bukan Allah. Allah Tuhan. Allah. Saya ulang lagi pertanyaan. Saya ulang lagi. Berarti dicuri dong nama Tuhannya orang Arab. Oh enggak. Islam itu ngaku. Iya. Ketawa sendiri. dia nggak sadar deh, Nggak sadar. ngigau dia kayaknya. Lucu. Oke lah. Oke. Nanya lagi nggak? Aku nanya, oke nanya. Iya, nanya. Nah, Apa bisa? oke, Erik. Halo, Erik. Kedengaran nih? Oi, monitor. Aku coba ini kita yang real aja lah dulu ya, yang real aja lah. Agama ini sebenarnya kan tuntunannya ini untuk membawa manusia pada kebaikan. Kita baik kepada Tuhan itu kita realisasinya adalah baik kepada manusia. Karena Tuhan itu kan nggak, ya gimana kita mau baik pada Tuhan orang dia di sana. Kita pengaplikasian baik kepada Tuhan, bertuhan yang benar itu adalah baik kepada manusia, berbuat baik pada manusia. Lantas kutanyalah dulu kalian, kita kan lihat belakang hari ini banyak kali terjadi di Pompes ini. Apa tanggapanmu dulu, Erik? Ponpes lagi tadi sore sama Kang Chan udah dijebahas. Aku aja yang jawab ya. Lagi. Silakan. Bang. Jadi perbuatan oknum jangan kau generalkan. Oke.
Islam itu sempurna, terjaga. Tapi Muslim, penganut agama Islam, tidak terjaga. Dalam artian apa? Mereka bisa melakukan dosa. Mereka punya potensi terjatuh dalam kesalahan. Nah, yang kita bahas itu sumbernya. Kalau Al-Quran itu sempurna, nggak ada cacatnya, sedikit pun nggak ada. Makanya kau nggak akan dapatkan itu ajaran berzina, menzinahi santri, segala macam, perkosa. Nggak ada dalam Al-Quran itu, Bang. Kalau abang mau menjadikan itu sebagai argumen, terus abang mau menyalahkan Islam, abang salah besar. Itu jadi bumerang nanti bagi abang, karena kita juga dapatkan oknum-oknum Kristen ya, oknum-oknum Kristen yang juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah. Dan lebih parahnya lagi, ajaran bersundal, ajaran berzina itu ada, diaminkan dalam Bibelmu. Itu fakta. Kalau aku buka ayat-ayat nanti kau malu sendiri nanti. Kami nggak mengaminkan Itu, itu. jadi, Bibelmu mengaminkan itu kok. Enggak, itu kalau kalian salah pemahaman, salah paham kau dengan ayat itu. Lo salah pemahaman gimana? Ketika ada seorang wanita mengatakan marilah kita berasmara sampai pagi, itu apa? Suamiku lagi di luar, itu apa? Oh, salah itu, bukan begitu maknanya itu. Apa? Apa maknanya? Sekarang aku tanya dulu, di mana Kristen melakukan itu? Di mana Kristen melakukan itu saat ini, detik ini, apa ini zaman sekarang? Ih, kau nggak tahu kasusnya Kak Shirley Cebing? Nggak tahu kau? Siapa dia cari gini? Siapa itu? Nah itu makanya lucu, Kak. Bang, Anda ini lucu. Anda nggak tahu, tapi Anda ketawakan diri Anda sendiri. Menertawakan kebodohan sendiri. Makanya aku bilang, yang namanya sebentar. Yang namanya oknum itu perbuatan oknum. Kita lihat dari sumber ajarannya. Ada nggak Islam mengajarkan itu? Nggak ada. Tapi di Kristen ada nggak Kristen mengajarkan begitu di Bibelmu? Nggak ada. Ada nggak ayat-ayat pornografi di Bibelmu? Siapa bilang nggak ada? Nggak ada. Meremas-remas dada, zakar kuda, bersundal, itu apa itu? Nggak ada. Nggak ada. Kami kan kalian aja salah paham dengan ayat itu. Kalian paksakan sesuai dengan keinginan kalian. Ya susah kalau kau menutup mata dengan fakta yang ada. Alangkah eloknya kau tanya apakah ada ajaran Kristen seperti itu, kalau ku iyakan baru tepuk tangan. Begitu enaknya dialog. Jangan kau paksakan pemahamanmu. Ya udah buka. Ya udah buka. Ya kita buktikan ada atau enggak. Gimana? Dalam sekali gini Dio, tunjukkan ayatnya. Sebentar dulu Dio. Enggak apa-apa, tunjukkan ayat. Sabar dulu Dio. Tunjukkan ayatnya, tunjukkan juga realisasinya dalam kehidupan nyata. Gitu maksudku. Lah, kan aku udah bilang tadi, perbuatan oknum jangan kau generalkan. Yang kita bahas itu ajarannya. Ajarannya, Bos. Kalau kau bahas oknum nggak ada habisnya. Bukan cuma Islam, Kristen punya begitu juga kalau oknum. Sekarang kita baca ajaran. Baca Amsal 7:18. Ada nggak itu ajaran begitu di Bibelmu? Coba baca dulu Amsal 7:18 itu. Amsal 7 ayat 18 boleh kita buka, nggak masalah. Amsal 7 ayat 18. Nggak masalah. Oke. Oke, ini dia ya. Biar aku bacakan lah ya. Amsal 7 ayat 18 terjemahan baru TB berbunyi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Penjelasannya, ayat ini adalah bagian dari peringatan penulis. Ini kan Salomo yang nulis ini. Amsal ini mengenai bahaya perzinahan. Ini adalah bujukan dan rayuan yang diucapkan oleh seorang perempuan jalang kepada seorang pemuda. Ini kan peringatannya ini, bukan jadi ajaran, bukan disuruh. Kok jadi peringatan? Gimana ya peringatan? Peringatan itu apa? Apa konteks peringatan itu apa? Marilah itu sebentar. Marilah itu apa itu peringatan? Sabar, ini biar aku tunjuk sama kau dulu ya. Lucu kali kau. Ayat ini Amsal 7 biar agak mana? Bikin dulu indah biar apa? Amsal 7 ayat 18. Marilah. Kau mau lari kemana-mana?
Enggak, pertanyaannya ada nggak ayat itu di Bibelmu? Ada. Tertulis begitu nggak di Bibelmu? Nah, ya udah ada. Tapi penjelasannya, Ya lihat nih udah, penjelasannya. Ayat ini sebenarnya, ayat ini adalah peringatan penulis Amsal itu mengenai bahaya perzinahan. Ini adalah Mana? rujukan. Ini tunggu bentar ya. Ini kok ini. Kok jadi Astagfirullahaladzim. Kok itu yang menjelaskan itu siapa itu? Kok ikut bodoh juga kau sama dia? Ini kan iman, ini Masa kan marilah penjelasan. kita Sebentar. enggak Ini. peringatan itu nih, aku kasih contoh peringatan. Diksi peringatan tuh begini. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa dengarlah. Aku kasih contoh, Bos. Hmm. Diksi peringatan. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian itu mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Itu peringatan, Bos. Oke, ntar dulu ya biar tuh. Masa marilah kita memuaskan birahi dibilangnya itu peringatan. Gila-gila kau ya. Inilah kalian ini suka menafsirkan sendiri diksi yang sudah jelas dalam bahasa Indonesia, kalian perkosa diksi itu. Salah ucap dia Bang Dio, bukan peringatan, perenakan itu, perenakan. Oh, perenakan. Oh iya, sorry. Kalau perenakan benar. Malu kok kan? Benar kan, ada kan begitu di Bibel. Makanya aku bilang, jangan kau memframing perbuatan oknum, ya. Dengar, kau dengar di Darel, kau dengarkan aku baik-baik. Jangan kau framing perbuatan oknum kiai sesat itu, ya. Kau camkan ini, kau rekam suaraku nih. Jangan kau framing perbuatan oknum kiai sesat itu, kemudian kau generalkan umat Islam itu seperti itu. Jangan, Bos. Aku minta Ya. coba dulu tanggapannya Dio. Aku tanggapilah dulu. Bagaimana itu atas perbuatan para pelaku? Ya kan ini? sudah kutanggap. Itu perbuatan yang keji, jelas dalam Al-Quran. Sudah jelas itu. Iya, Itu perbuatan keji. Perbuatan keji. Itu dilarang dalam Islam. Islam nggak ngajarkan begitu, Darel. Tidak ada satupun umat Islam yang pernah belajar Islam membenarkan perbuatan itu. Nggak ada. Kalau aku yang ditanya, bagaimana itu Bang dia hukumannya? Jangan kasih ampun untuk kiai sesat itu. Nggak ada ampun. Itu yang mau ku dengar Dio, agar tegas Ya, iya. kalian Oh, jelas menanggapi dong. Dio Meper. pertama nih, Bos. Jika memang itu bertentangan dengan ajaran, harusnya memang benar-benar itu tekan habis. Depak Kementerian Agama pun tidak boleh diam gitu, macam berondok-berondok dia atas kejahatan itu. Itu maksudku. Nah, kau nanti kau fitnah lagi. Sebentar, jangan gitu, Bos. Jangan kau ini direkam ini. Jangan kau bawa Departemen Agama, jangan. Nggak ada, jangan kau fitnah gitu. Jangan, nggak boleh. Jangan kau bawa Departemen Agama. Artinya itu dievaluasi, gitu maksudku. Jangan artinya macam loh, karena kan jadi Macam macam tahu aja kau. Kau ini macam tahu aja kau. Emang kau tahu proses lengkap selanjutnya seperti apa? Emang kau pikir dia nggak diproses? Hah? Jangan ngomong sembarang, Bos. Kau suka sekali ngomong kayak gitu. Bawa Menteri Agama, Kementerian Agama segala. Jangan Anda jangan bernarasi memframing instansi negara. Jangan kau cari remis begitu. Nggak bagus cara diskusi kayak begitu. Jadi siapa lah yang bisa Itu aku ingatkan, nanti kau kena kasus. Karena di bawah. Nanti kau kena begini. Ini dia Dio kan. Nanti kau kena. Aku nih kasihan sama kau. Jangan nanti ini direkam orang, ya. Terus nanti di framing, nanti kau kena kasus. Nanti kau bawa Kementerian Agama, Departemen Agama, nanti kau kena bahaya, kasihan kau nanti. Oke lah. Kita nggak usah bahas itu lah. Gitu. Kalau Dio bahasannya Dio. Iya, Itulah. jangan. Kan aku udah bilang itu oknum, Bang. Itu oknum, itu sudah diproses. Dan kami pun, saya sebagai umat Islam, saya sebagai dai, sebagai orang yang dianggap ustadz oleh orang-orang, kami mengutuk perbuatan itu. Nggak bener itu. Islam nggak pernah ajarin begitu. Nggak ada kami tutup-tutupi, Bang. Nggak kayak mohon maaf nih ya. Nggak kayak Kristen. Ya mungkin tidak semua lah, tapi kebanyakan begitu. Ya itu pengakuan Shirley Tobing. Kak Shirley Tobing, sebentar.
Ya memang ada Kristen. Aku ada Kristen yang berani Ada. menyuarakan, ada. Tapi memang kalau banyak ada juga nih, aku pun yang mengutuk perbuatan menutup-nutupi. itu. Tidak boleh begitu. Tidak Kayak boleh Shirley begitu. Tobing itu angkat itu. Nah, ya udah berarti kan itu oknum kan? Kasus-kasus pencabulan di gereja ditutup-tutupi. Itu oknum. Kasus-kasus pencabulan di pesantren itu oknum. Yang kita bahas itu ajarannya. Di Bibelmu ada nggak ajaran pornografi? Ada. Makanya di Amerika itu dilarang dibacakan itu Bibelmu. Kalau Al-Quran, nggak ada bos Al-Quran. Jangankan kata Tidak porno diajarkan, yang jijik-jijiknya nggak ada dalam Al-Quran itu. Gereja nggak mengajarkan itulah, nggak ada pernah kami melakukan diajarkan begitu. Del, kau diam dulu lah, Del. Bukan masalah gereja. Malam. Bukan masalah gereja pernah mengajarkan apa enggak, tapi itu fakta ada di Bibelmu. Menjamah-jamah payudara, zakar kuda, segala macam hal-hal yang ya mohon maaf ini kan sebenarnya bahasa-bahasa begini nggak pantas ada dalam kitab suci, Malam. Bang. Makanya itulah kenapa ketika ya malam, Bang. Ketika kita berdiskusi, teman-teman Kristen selalu terpojok. Ini sekarang nih, Bang Zuma itu bal-bali pendeta. Coba kau nonton lah itu. Sekarang Bang Zuma bal-bali pendeta tuh di roomnya itu. Coba lah kau tengok lah. Pendeta loh itu. Nah, itu yang aku bilang, Islam ini selalu unggul depan, jauh di atas kalian. Itu fakta. Kalau ajaran Muhammad ada Kalau nggak kalian cabul-cabul? Nggak ada, Bang, nggak ada. Sohi kita baca Nggak dulu ada. Sohi Bukhari ini, biar berzina, biar mencuri tetap masuk surga nih. Sohi Bukhari Jangan. 983. Ya, silakan baca. 2983. Baca. Ya, Keutamaan tauhid kan? Baca. Sabar dulu, jangan tahu ini. Ya, silakan. Jangan lama-lama, Bang. Jangan Ya, jangan sabar gemetar, dulu. dibaca aja datanya. Silakan. Nah ini Baca. Sahih Bukhari 2983 telah berceritakan kepada kami, telah menceritakan ini Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apabila maka dia pasti Ya itu masuk babnya apa surga. bang? Babnya apa itu? Atau tidak Itu perihal tentang akan apa? Biarkan Oh, iya, Bang, silakan. biarkan dia baca. Baca sampai selesai. Tenang, Biarkan dia baca, jangan. Baca. sesuatu Barang apabila siapa? Allah Baca. dengan sesuatu apapun maka dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Beliau berkata, sekalipun dia berzina dan atau mencuri. Jibril Assalam menjawab, ya sekalipun dia berbuat dosa itu. Silakan. Ya. Sudah? Udah, jawab. Biar berzina mana dan ajaran- mencuri tetap masuk surga. Mana? Ya, mana ajaran cabulnya mana? Ini biar berzina cabul-cabul macam kiai itu salah nggak itu yang baru itu pondok pesantren 50 orang itu? Makanya aku tanya kau, mana ajaran cabulnya mana? Ini berzina cabul nggak ini berzina? Itu penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Iya, biar dalam berzina Al-Quran- masuk surga nggak ini? Sebentar, dengarkan. Ya. Kau dengarkan. Makanya di awal hadis itu Nabi Muhammad menyebutkan orang-orang yang mati itu dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu orang-orang yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kalaupun nanti dia mati dalam keadaan dosa besar, maka tauhidnya kepada Allah itu menghapus dosa-dosanya. Karena apa? Karena menyebut Ini ya, biar seperti perbuatan kiai itu, kiai yang di pesantren 50 orang, salah nggak menurut ayat ini? itu bukan ayat, itu hadis, bos. Iya, salah nggak menurut ini hadis ini? Ya salah dong. Kok salah ini biar berzina, biar mencuri tetap masuk surga? Kok kesalahkan orang kiai itu? Dia pasti iya, perbuatannya makanya- melalui hadis ini. Ya, abang sebentar. Abang mau dengar jawabanku kan? Ya, silakan. Gitu dong. Dengerin jawaban, baru nanti kau counter lagi pakai data. Di dalam Islam, Bang,
dosa yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa menyekutukan Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itu dosa yang paling besar, yang paling dimurkai Allah. Makanya dalam surah Al-Maidah disebutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim itu. Artinya apa? Kalau dia mentauhidkan, mengesahkan Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Di mana dalilnya? Disebutkan dalam ayat yang lainnya. Dalam surat Fussilat. Barang siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, terus-menerus konsisten dalam mengucapkan itu dan mengamalkannya, artinya dia tetap menuhankan Allah, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, maka dia dijamin masuk surga. Nah, hadis itu menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Makanya ditanya, ya Rasulullah, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, ya, walaupun dia pernah mencuri, walaupun dia pernah berzina, kenapa? Karena diampuni oleh Allah. Kalau dia bertaubat, beristighfar kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah, Allah ampuni dia. Itulah keutamaan dalam mengesahkan Allah. Nah, hadis yang lainnya sesuai dengan hadis itu, Nabi Muhammad bilang begini. Nabi Muhammad SAW bilang begini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman ketika Nabi Muhammad mengatakan Allah berfirman. Enggak tertera dalam Al-Quran. Berarti ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tertera dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Kalau seandainya engkau datang kepadaku nanti pada hari akhirat dengan membawa sepenuh bumi dosa. Nah, bayangkan, sepenuh bumi dosa. Dosa apa saja? Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Tapi kau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Oke, dia berdosa, dia pernah berzina, dia pernah mencuri, dia pernah ini, dia pernah itu, bla 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 segala macam, tapi dia nggak pernah menyekutukan Allah. Dia beribadah tetap hanya kepada Allah. Oke, dia pernah berbuat dosa. Apa kata Allah? Maka aku akan datang kepadamu di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, dengan membawa sepenuh bumi ampunan untukmu. Kenapa? Karena dia mengesahkan Allah. Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang menyekutukannya. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, ketika Nabi tanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah dan apa ganjaran yang akan didapatkan oleh seorang hamba kalau dia memenuhi hak Allah itu? Kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa Rasulullah alam. Hanya Allah dan Rasulnya tahu. Apa Kalau jawabannya? kiai itu kemarin itu menyekutukan Allah enggak dia? Dengar dulu abangku. Dengarkan. Dengar dulu ya, sabar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya apa? Hendaknya hamba itu menyembah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa ganjaran yang didapatkan hamba yang Allah berikan kepada mereka? Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba mereka akan mendapatkan sabar. Mereka hak hamba yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Udah? Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah dan dia beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Udah? Begitu. Bukan berarti dosa-dosa itu tidak mengapa. Udah? Itu dosa besar, yes. Kalau orang berzina menyekutukan Allah enggak? Ya enggak lah. Ada enggak ajaran Allah bisa berzina? Lucu kau nih. Zina itu bukan menyekutukan Allah. Coba, ada enggak Allah menyuruh berzina? Enggak, kau ngerti? Astagfirullahalazim. Kau ngerti enggak syirik itu apa? Syirik itu bukan zina. Zina ya zina. Simpel aja bro, simpel enggak?
kamu bilang berzina tidak menyekutukan Allah. Ada enggak ajaran Allah berzina? Ya dilarang, zina dilarang dalam Islam. Iya, kenapa Boleh. kau bilang berzina boleh tadi? Enggak menyekutukan Siapa yang Allah. bilang? Siapa yang bilang boleh? Aduh, boloonnya Kau minta bilang ampun tadi ya. berzina bisa enggak tidak menyekutukan Allah? Kau Mana bilang ada? tadi. Kau tanya, apakah berzina itu menyekutukan Allah? Aku jawab Ah. tidak. Karena Tidak, zina berarti beda kalau definisi. berzina ada ajaran Allah. Menyekutukan Allah itu beda definisi. Bodoh kali karena aku udah jawab. Zina itu dilarang dalam Oh, Islam, berarti bos. yang kau ikuti ini siapa sebenarnya ini? Muhammad atau Allah? Ih, gobloknya. Jawab. Zina itu kau dengarkan. Enggak, Zina ajaran itu ini yang kau dilarang ikuti dalam ini ajaran Islam. siapa ini? Ajaran Allah Kau atau dengar- ajaran Muhammad? Kau dengar dulu lah. Nah. Ah, kau nih bodoh tuh Silakan. masih ngotot. Silakan. Nanti ku tanya kau definisi. Ini syirik nggak nanti tahu becat cicing dia. celana kau. Yang Ah tidak. iya, oke. Sekarang kau mau samakan kan? Apa definisi syirik? Kok sirik lari ke sirik-sirik? Ini yang saya tanya, ajaran siapa yang kau ikuti? Ajaran Allah atau ajaran bisa Muhammad? jawab kau. Jawab. Ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berzina ajaran Allah. Ya bukanlah. Nah, dia tadi ajaran Allah. Yang kau ikuti ini ajaran Allah atau ajaran Muhammad ini? Bisa berzina ini. Nah, Siapa yang bilang ajaran? Siapa yang mengatakan? Sebentar. Siapa yang mengatakan Udah mulai berzina itu panik. ajaran Allah? iya yang Kepala kau bapak kau ikuti panik. bisa berzina ini ajaran siapa? Siapa yang mengatakan bisa berzina? Siapa? Ini Nabi Muhammad ini gimana? Kau baca dalil tadi kah? Hadis tadi enggak Di kau mana baca Nabi hadis itu? Muhammad bilang bisa berzina? Di Ini mana? biar Mana kata bisa? berzina. Mana kata? Coba Biar tunjukkan kata berzina, bisa. biar mencuri. Mana bisa Tidak berzina? Mana menyekutukan bisa Allah. berzina? Mana? Dengar. Baca. Sebentar. Nah, dengar. Bisa berzina Tenang, mana? tenang, Bisa biar ku berzina baca. mana? Coba Tenang, mana tenang. bisa berzina? Biar berzina, biar mencuri. Mana bisa berzina, yang mana? penting tidak menyekutukan Allah, dia tetap masuk surga. Gimana ini? Yes. Nah, Mana bisa berzinanya mana? gimana kau tuh? Coba baca dulu benar-benar. Aku tanya Biar mana bisa berzina, kau mencuri, kau tetap masuk menyimpulkan. surga. Sebentar. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Sebentar. Kau mengatakan bisa berzina. Nah, aku Jadi tanya ini mana perkataan teksnya bisa siapa nih? berzina Coba, itu mana? perkataan siapa nih? Jangan berbohong kau. Ini perkataan mana? siapa nih? Nggak usah kemana-mana. Mana Kok bisa nggak- berzinanya mana? Kok kemana-mana? Mana bisa Ini berzinanya? ini. Biar berzina, Goblok biar ya. mencuri, Kau tanya, tetap masuk kau surga. bilang Yang tadi, penting sebentar, tidak menyekutukan Allah. sebentar. Saya Sebentar. tanya, pertanyaan Gantian saya. kita ngomong. Yang kau ikuti Tadi kau ini berzina mengatakan- ini, dengar, pelan. Pertanyaan saya sekali lagi. Yang kau ikuti ajaran berzina ini ajaran Allah atau ajaran Muhammad? Tidak ada ajaran berzina di situ, goblok. Ini tadi yang penting tidak menyekutukan Allah. Gimana? Mana kau? bisa berzinanya mana? Kok kau sekarang lalu bohong tadi udah kau jawab berzina itu boleh? Kepala bapak kau lah, bodoh kali kau berulang-ulang. Kau framing bisa berzina. Aku tanya kau mana Nabi Muhammad bilang situ bisa berzina? Dungu kali kau. Makanya kalau kau nggak ngerti itu bertanya, jangan framing. Nanti ku tanya kau kitabmu kencing-kencing kau dalam celana nanti. Kan sudah ku jelaskan. Zina itu dilarang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mengesahkan, mentauhidkan Allah. Dosa zina, dosa mencuri, dosa-dosa yang lainnya, itu kalau dia bertaubat, dia beristighfar kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Gitu bos. Udah berkali-kali kasih ayat itu, sudah berkali-kali dia nggak mau dengarkan. Berkali-kali sudah aku jawab. Dalam Islam dilarang berzina, la taqrabuz zina, jangankan berzina, mendekati zina aja dilarang. Itu jadi ulang-ulang. Mau framing tapi nggak pinter, cuman aja kau. Di framingnya Nabi Muhammad membolehkan zina, bisa berzina. Kan dungu ditanya di mana kata bisa berzina sih? Nggak ada kata bisa berzina. Ya mudah-mudahan dapat hidayah.
Di Pak Prima dari tadi typing sok paten ini, naiklah Pak Prima Situmorang, naik. Susah kalau memang kalau orang yang sudah tertanam Islamofobia dalam kepalanya, susah mau menerima kebenaran, susah. Kalian tidak akan bisa menerima kebenaran Islam kalau Islamofobia itu masih melekat dalam kepala kalian. Nggak bisa. Nggak bisa. Kami bacakan ayat 1000 ayat pun nggak akan bisa. Nggak bisa. Botol gimana coba? Kalau sudah Islamofobia itu nggak bisa nerima, dijelaskan berulang-ulang pun tetap aja framing. Kalian mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan zina, mana dia mengajarkan zina di situ? Nabi Muhammad SAW melarang perzinahan, bahkan ada syariat rajam. Itu siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad SAW melarang perzinahan. Tapi susah juga kalau mau dibacakan hadisnya, ayatnya, kalian nggak mau paham. Tetap memframing aja. Nanti dibawakan Bible-mu yang mengajarkan perzinahan, kalian marah, tersinggung. Coba kurang baik apa aku coba? Kalian bertanya, kalian memframing, aku jawab dengan jawaban-jawaban yang diajarkan dalam Islam. Tetap aja kalian framing, ya kan? Jadi susah. Udin. Nah, kan ada teman-teman yang mau diskusi by data. Silakan. Yuk, pasien selanjutnya ada siapa? Banyak Kristen nggak mau dia naik. Yuk naik teman-teman Kristen yuk. Bertanya aja lah, bertanya. Gak usah dijawab itu stiker ya. Naik Pak Prima, naik. Udah sampai mana bang? Masih jauh. Berapa jam lagi itu? Masih jauh. Masih di mana ya aku ya? Udah di tol. Iya, belum nyampe apa nih? Kemana Bang Dio? Enggak. Pulang Jakarta, Bang. Dari Semarang. Oh. Ada Berapa pertemuan di jam sana itu? tuh gimana? Apa? Kerjaan. Iya, ini ada rencana, ada bisnis yang mau kita kembangkan kan. Ya mewakili API lah. 4 jam lagi nyampe aku insya Allah. Aku sekarang di tol Kanci Pejagan aku. Di subuh Hati bang Bang, di sampai. tol itu Bang. Iya. Kalau udah malam Ya, gini makanya- silang. Jaga Iya, kecepatan sambil Bang. Iya, ini aku stay-nya 40-60 aja, nggak kemana-mana aku. Udah tobat aku bang, balap. Kalau dulu aku waktu awal-awal punya mobil tuh lari 100 di atas tuh kalau di tol ini. Sekarang nggak mau lagi aku. Masih muda dulu iyalah, beda lah. Iya dong, tobat lah. Si Melvin WA kata dia, kok dia jadi marah-marah sama aku Indah, kata dia, kok longor, kata aku. Terus dia bilang, iyalah longor kami Siapa orang yang Kristen marah? ini. Nggak ada yang marah, cuman memang begitunya cara kita diskusi tegas. Ketika kita tegas dalam suatu perdiskusian itu bukan berarti marah. Terjadinya pergolakan emosi dalam sebuah diskusi itu wajar. Kadang intonasi kita agak sedikit tinggi, kan begitu, narasi kita agak sedikit tegas. Ya bukan berarti kita marah, enggak. Cuman agak gimana juga gitu kan, dijelaskan berkali-kali, mutar sana, mutar, mentok pun tetap, dia mau cari jalan keluar kemana-mana pun tetap mentok gitu loh. Dan terkadang diulang-ulangi. Naikin aja tuh, ada permintaan itu di bawah tuh. Aku Udin. Hah? Bang Zuma. Saya apa cowok? Cewek cowok. Islam apa Kristen?
Pak Udin, naiklah Pak Udin. Nah, udah Muslim kayaknya dia. Naik aja. Naik lagi Kristen, yuk, yuk naik yuk. Naik Pak Prima, jangan sama Jeki, sama Bang Dio aja nih, sama Bang Erik. Naik, naik, Pak Prima naik. Firma namanya Firma. Oh iya, Bukan oh iya Prima. Firma kok jadi. Aku nggak bisa aku berdebat sama apologet Muslim. Oh, udah lah kalau nggak bisa Ah, jangan ngaku ngomong. aja aku mah. Sama yang apologet Kristen aja, kayak si Ustadz Joseph gitu kan. Waduh. Aku masih Kalau awam kita kalau lihat- bagian-bagian kayak gini mah. Oh ya udahlah. Hmm. Masih awam tapi tadi nyerang. Munafik katanya kita, on off katanya. Kayak mana kau awam tapi sotoy? Ya kan Kristen kan memang gitu, jangan heran lah. Kristen itu typingan aja yang kenceng, begitu naik diskusi melempem. Aku masih awal, aku masih di luar, aku lagi gali kubur, aku lagi mancing, aku lagi nggak lihat, tulisannya kecil, banyak kali alasan. Nah itulah Oten. Kalau typing, kencang kali typingnya. Framing sana, framing sini. Bukan mau mencari jawaban. Dek, aku izin dulu ya, ini dipanggil Bang Zuma ini udah aku berkali-kali udah. Siap, siap Bang. Iya, Siap, iya, Bang iya. Erik. Ya, Bang Erik, Ya, kita aku izin ya pamit ya. Oke, oke. Ya, rukan Siap, dulu ya. terima kasih. Assalamualaikum Bang Erik. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Erik.